Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arti Cahya Ardila dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Pairaman. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang asam dan basa dengan guru pembimbing Ibu Dwi Yanwarini Sarjana Pendidikan selaku guru pembimbing mata pelajaran kimia. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang asam dan basa, tentu pasti kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan asam dan basa. Jadi ternyata asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dahulu. Istilah asam berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka, sedangkan istilah basa berasal dari bahasa Arab alkali yang berarti abu. Contoh asam dan basa adalah lemon dan daun sirih. Lemon, tentu kalian sudah pernah mendengarnya bukan? Nah, lemon sendiri kalian sudah tahu apabila dicicipi akan terasa asam dan apabila dipegang akan terasa kesat. Lemon ini merupakan salah satu ciri asam. Sedangkan daun sirih apabila dimakan akan terasa pahit dan apabila dipegang terasa licin. Daun sirih merupakan salah satu contoh dari basa. Nah, kemudian ternyata terdapat 3 teori yang membahas tentang definisi dari asam dan basa menurut para ahli. Pertama, teori asam basa Arrhenius. Menurutnya, asam adalah senyawa yang melepaskan ion hidronium atau H3O+ saat dilarutkan dalam air. Sebagai contoh, HCl menghasilkan H+ ditambah Cl-. Nah, untuk mengetahui valensi asamnya dan anion sisa asamnya, valensi asam dan anion sisa asam H+ merupakan valensi asam. Karena H+-nya di sini 1 berarti valensi asamnya adalah 1. Kemudian Cl-, anion sisa asam. Cl- merupakan anion sisa asam. Jadi anion sisa asam adalah Cl-. Oke. Asam dibagi menjadi 3, yaitu monoprotik, diprotik, dan triprotik. Monoprotik sendiri adalah asam yang dalam pelarutnya menghasilkan 1 H+. Contohnya adalah HCl menghasilkan H+ ditambah Cl-. Nah, yang mana dari pengertian monoprotik tadi ialah asam yang menghasilkan satu H+. Dan di sini terdapat 1 H+, berarti benar. Ini adalah contoh dari monoprotik. 2. Asam diprotik, yaitu asam yang menghasilkan 2 H+. Dan sebagai contoh dari diprotik adalah H2S menghasilkan 2 H+ ditambah S2. Di sini juga terdapat 2 H+. Sebagaimana pengertian dari yang tadi, memang diprotik menghasilkan 2 H+. Berarti ini juga merupakan dari contohnya. Dan apabila ada pertanyaan, tentukan reaksi-reaksi di bawah ini, yang mana termasuk monoprotik, diprotik, dan triprotik. Kalian bisa melihat monoprotik artinya 1 H+, diprotik artinya 2 H+. Dan jika terdapat 1 H+ itu berarti namanya monoprotik, dan terdapat 2 H+ itu berarti namanya diprotik. Dan yang ketiga ada triprotik. Triprotik adalah
asam yang mengandung 3H+. Contohnya adalah H3PO4 menghasilkan H3PO4 menghasilkan 3H+ ditambah PO4. Nah, untuk menentukannya sebagaimana dari pengertian, triprotik adalah asam yang menghasilkan 3H+. Di sini juga terdapat 3H+. Berarti ini benar. Selanjutnya, definisi basa menurut Arrhenius. Basa adalah senyawa yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Contoh dari basa adalah BaOH2 menghasilkan 2OH- ditambah Ba2+. Sebagaimana jumlah ion H+ dari ionisasi 1 mol basa disebut valensi basa, sedangkan ionisasinya disebut sebagai anion sisa basa. Nah, untuk mencari valensi basa dan anion sisa basa ialah valensi basa, anion sisa basa. Valensi basa. Valensi adalah H+ dari ionisasi 1 mol, dan dalam reaksi ini terdapat dua hidrogen. Jadi valensi basanya ialah 2. Dan anion sisa basa ialah Ba2+. Oke, sampai situ. Basa dibagi menjadi 3, yaitu monohidroksida, kedua dihidroksi, dan ketiga trihidroksi. Monohidroksida ialah asam yang apabila dilarutkan menghasilkan 1H+, dan dihidroksi ialah asam yang menghasilkan 2H+, dan trihidroksi adalah asam yang menghasilkan 3H+. Contohnya sama persis dengan macam-macam asam tadi, yaitu sama-sama apabila monohidroksidanya ketika diuraikan hasilnya H+-nya 1, dihidroksi apabila diuraikan H+-nya 2, dan trihidroksi apabila diuraikan H+-nya 3. Jadi sama persis dengan asam tadi. Yang membedakannya adalah kalau asam ialah hidronium, dan kalau basa adalah atau OH-. Namun ternyata teori Arrhenius masih memiliki kelemahan. Yang pertama, hanya berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air saja. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan H+ atau OH-. Teori yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut teori ini, asam adalah spesies yang mendonorkan proton atau H+. Sedangkan basa adalah spesies yang menerima atau akseptor proton atau H+. Dalam teori ini, suatu asam yang mendonorkan
atau melepas satu asam akan membentuk spesi konjungsi. Sedangkan basa yang telah menerima proton atau membentuk asam konjugasi. Kemudian dikenal dengan istilah pasangan asam basa konjugasi. Nah, bagaimana cara menentukan asam basa konjugasi? Baiklah, untuk itu kita harus memberikan contoh. Contoh dari asam basa konjugasi, yaitu HF ditambah H2O reaksi kesetimbangan menghasilkan H3O+ ditambah F-, yang mana pasangan asam basa konjugasi hanya selisih satu hidrogen. Jadi, HF berpasangan dengan F- dan H2O berpasangan dengan H3O+. Kita bisa lihat antara HF dan F- hanya berbeda pada hidrogennya saja, yang mana HF memiliki satu hidrogen dan F- tidak memiliki hidrogen. Kemudian H2O dan H3O+ juga hanya memiliki perbedaan antara hidrogennya. H2O memiliki 2 hidrogen, sedangkan H3O+ memiliki 3 hidrogen, sehingga selisih keduanya adalah selisih 1 hidrogen. Karena dalam reaksi ini HF memberi kepada H2O, maka HF adalah asam dan H2O adalah basa. Jadi intinya, yang memberi atau mendonorkan asam dan yang menerima ialah basa. Dan karena HF memberikan protonnya kepada H2O, maka HF menjadi F- yang disebut dengan asam konjugasi. Dalam konsep asam basa Bronsted-Lowry dikenal dengan istilah spesi amfibrotik, yaitu spesi yang dapat berperan sebagai asam dan basa, atau asam maupun basa. Contoh NH3. Apabila menerima proton, maka NH3 akan membentuk NH4+. Sehingga NH3 akan berperan sebagai basa karena dia menerima proton. Dan NH4 yang terbentuk akan disebut sebagai asam konjugasi. Dan apabila mendonorkan proton, NH3 akan membentuk NH2-. Dan NH3 sehingga NH3 berperan sebagai asam karena dia mendonorkan atau memberi, dan NH2- yang terbentuk berperan sebagai asam konjugasi. Ya, jadi jika NH3 karena dia menerima NH3, karena NH3 menerima berarti dia adalah basa, dan karena NH3 berperan sebagai pendonor atau memberi, dia asam. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah molekul atau ion yang dapat memberikan pasangan elektron bebas. Sebagai contoh, NH3 plus BF3 membentuk NH3BF3.
Rumus struktur NH3 dapat digambarkan sebagai berikut, atau biasa kita sebut sebagai seperti struktur Lewis ya. Nah, NH3 memiliki pasangan elektron bebas atau BEB. Kemudian kita masukkan BF3 dan kita buat strukturnya lagi. BF3 tidak memiliki pasangan elektron bebas atau BEB. Nah, NH3 mendonorkan pasangan elektron besarnya kepada BF3 sehingga membentuk NH3 membentuk melalui ikatan kovalent koordinasi BF3 atau ikatan kovalent koordinasi adalah satu memberi, satu menerima. Nah, NH3 disebut basa karena mendonorkan pasangan elektron bebasnya, dan BF3 itu adalah asam karena menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai asam dan basa. Dan jika kurang mengerti, saya mohon maaf. Karena saya juga masih belajar. Kepada Ibu Dwi mohon bimbingannya kembali karena saya masih ada beberapa teori yang belum saya pahami lebih mendalam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.